Oh, jadi Israel tuh nggak pernah merdeka? Israel sebenarnya dulunya nggak ada. Oh, nggak merdeka. Dulunya nggak ada. Oh, jadi tuh musyawarah gitu ya? Betul. Musyawarahnya orang-orang Barat. Oh wow. Jadi Israel ini bukan negara sendiri. Dulu bukan negara. Dulu tempat tuh namanya Palestina, di bawah Utsmani namanya. Namanya dulu kekhilafan Utsmani. Nah, semenjak Perang Dunia I berakhir, maka waktu itu ada orang-orang Yahudi yang diusir di seluruh Eropa. Dan itu masalah Eropa tuh, masalah Barat. Itu adalah orang Yahudi. Maka Eropa bilang gini, ya udahlah biar kita nggak ada masalah, orang-orang Yahudi buang aja ke Palestina gitu maksudnya. Kan mereka juga mau di Palestina. Nah, jadi disuruhlah orang-orang ini ngungsi ke Palestina daripada dibunuhin di sana. Jadi bisa dibayangin ya, mereka datang itu bawa spanduk, tolong terima kami adalah korban Perang Dunia Pertama dan korban genosida daripada orang-orang Jerman, kata mereka. Dan banyak Eropa juga, negara Eropa menggenosida kami. Tolong dong kami dibantu. Orang-orang muslim ngeliat, ya udah sini tinggal di rumah kami. Nah, mereka tinggal di rumah-rumah orang muslim tuh pada tahun 1920-an something gitu kan ya. Tiba-tiba ketika sudah tinggal di rumah orang-orang muslim itu, mereka disambut dengan baik. Tiba-tiba pas orang muslimnya pergi, rumahnya diambil, dikunci, nggak boleh masuk orang-orang muslim. Dan diambil alih banyak sampai 1948 didirikanlah Israel itu oleh PBB Amerika dan Inggris. Gitu. Nah, jadi dilihat dari sini dulu nih. Nah, oke, ini udah selesai nih. Kita udah selesai ya. Israel kita udah jelas. Maka proyek kolonisasi ini melibatkan musuh juga. Siapa musuhnya? Musuhnya pada saat itu adalah turunan Uni Soviet yang tidak mau tetap tunduk pada Amerika dan juga sekutu-sekutunya. Termasuk di dalamnya adalah di situ Iran. Paham ya maksudnya ya? Tapi sebelumnya kita bahas dulu karena dulu Iran itu bestinya Amerika dan Israel. Dan bestinya Israel. Bentar, aku boleh flashback lagi nggak? Oke, boleh. Jadi Israel ini dulu terjadi karena pencopetan rumah itu kan? Pencopetan. Rumahnya kayak dikurung gini. Iya. Terus orang muslimnya nggak bisa masuk. Iya. Akhirnya jadi milik mereka. Terus tiba-tiba terbentuk Israel. Iya. Terus orang-orang diusirin, dibunuhin. Oh, sampai dibunuh juga. Dibunuhin dan diusirin. Banyak banget. Banyak pembantaian di situ. Oh, serem banget ya. Dan pembantainya diamini oleh Amerika dan Inggris. Dibantu dan diamini sampai sekarang kan. Jadi Israel ini terbentuknya dari cara yang keji juga ya. Iya, nih salah satu contoh kenapa aku katakan proyek kolonisasi. Lu tau nggak? Amerika ngasih berapa ke Israel dari tahun 1948 sampai 2025? Berapa yang dia kasih ke Israel dalam bentuk bantuan ekonomi dan bantuan militer? Banyak banget. 5.350 triliun. Wow. Dari utang. Dia nggak ngutang, dia kasih aja. Ngasih. 5.350 triliun, coba lu bayangin. Dan itu at the cost, apa kemudian costnya? Amerika sekarang kere, justru duitnya semua dikasih Israel. Karena mereka punya kepentingan besar di situ. Jelas ya, berarti ini proyek kolonisasi Barat kan. Dan bukan hanya Amerika yang ngasih, seluruh negara Eropa ngasih. Jerman ngasih, Inggris ngasih, semua yang ngasih. Pertanyaan lu kan, kok mau ngasih? Ya karena mereka punya kepentingan di situ. Kepentingannya apa tuh? Oh, jadi untuk tujuannya apa ya kolonisasi? Tujuannya untuk tadi jadi pemimpin lagi. Itu. Betul, pemimpin dan bisa mengeksploitasi daerah itu. Contoh ya, lu coba nanti cari di Google pangkalan militer Amerika di sekitar Iran. Itu sekelilingnya Iran tuh semua pangkalan militer Amerika. Sampai ada meme-nya gini, tau gak? Memang Iran tuh bermasalah. Kenapa? Kok bisa-bisanya mereka buat negara di sebelah pangkalan militer kita? Bentar, yang Iran ini aku lost dikit. Iran ini ya karena terlalu agak. Ustadz, ini jauh banget. Ini kenapa adanya Israel karena sekarang? Kalau misalnya kita nggak cerita itu nanti kita sulit untuk jelaskan ketika sekarang kenapa Iran diserang. Tadi pertanyaan Raymond kan dari tahun lalu sampai sekarang perkembangannya apa yang terjadi sih? Nah kalau itu kita nggak ngerti dari sini, kita bingung nanti kenapa tiba-tiba Iran ada masalah dengan Israel gitu maksudnya. Oke, sekarang aku tahu historinya dari mana Israel terbentuk. Nah, yang hot banget sekarang kenapa orang bilang gadang-gadang ini udah mulai nih World War III. Karena hari Sabtu kemarin serangan ke Iran sampai Supreme Leader, bisa dibilang Supreme Leader itu apa? Pemimpin tertinggi lah. Pemimpin tertinggi, bukan presidennya ya. Bukan presiden. Di atas lagi sebenarnya statusnya. Oh, di atasnya presiden bahkan. Ayatullah itu gelar buat pemimpin tertinggi. Di atasnya presiden. Iran tuh negara Islam ya? Negara Islam. Jadi di atasnya presiden itu orang tertingginya Iran itu wafat. Oke. Karena serangan itu. Sebelum sampai di situ aku perlu ngasih tahu lagi. Ketika Israel terbentuk, itu Iran masih bestinya Amerika.
Oke. Dan waktu itu pemimpinnya namanya adalah Shah Reza Pahlavi. Nah, Shah Reza Pahlavi ini dalam tanda kutip dukung banget Amerika banget lah, dan Israel banget. Oke. Nah, maka bisa dikendaliin kan? Iya. Tapi pada tahun 1979 itu terjadi revolusi Islam Iran. Digantilah Iran ini menjadi Republik Islam Iran. Oke. Nah, salah satunya kalau lu lihat benderanya Iran sekarang itu tengahnya ada Allahnya tuh. Tapi kalau misalnya dulu gambarnya singa. Karena Persia. Nah, semenjak berubah jadi Republik Islam Iran, maka musuhanlah Iran sama Israel, dan dia masuk ke dalam grupnya orang-orang Timur tadi. Yang ingat gak siapa orang Timur? Siapa? Timur? Cina, Rusia. Bagus. Denmark itu apa? Apa? Denmark tuh termasuk Denmark Eropa, beda lagi. Beda lagi. Nah, itu nanti sebenarnya Denmark tuh juga nggak suka sama Iran. Denmark tuh juga nggak dukung Israel sebenarnya. Cuman gara-gara kerakusannya Amerika, dia pengen untuk nyerang Denmark supaya tuh sebenarnya ngambil tuh dia. Sebenarnya mereka bestian, tapi ribut kecil-kecil dikit lah. Gue kasih lu bayangan nih. Ini Iran sebelum revolusi Islam. Iya. Ada cewek-ceweknya begini dan bebas. Barat banget Pokoknya kayak Amerika banget lah, cuma di Arab itu aja. Sekarang berubah kan setelah 1979 kan kerudung wajib. Ayatollah Khomeini jadi pemimpin. Karena apa berubah? Iya, pemimpinnya itu pemimpinnya. Jadi mereka tuh sebenarnya Iran tuh dari dulu terkenal sebagai pusatnya Islam Syiah. Nah, artinya ketika terus kemudian pemimpinnya itu terus kemudian naik gitu kan ya, meruntuhkan dan merevolusi dari dalam tanda kutip nasionalis Iran, maka dia dirin negara Islam Iran. Sejak itu Iran bermasalah dengan Israel dan bermasalah otomatis dengan Amerika. Nice. Oke, udah kebayang ya kemarin hari Sabtu. Udah dari 1979 mereka bener, akhirnya udah nggak akrab lagi. Gak akrab. Terus kemarin 1979 tuh konco kental. Tapi kok bisa ya mereka mempertahankan permusuhan padahal kan ganti-ganti pemimpin terus ya? Bagus banget. Maksudnya kan kalau misalnya ganti pemimpin harusnya pemimpin selanjutnya lebih baik. Nggak tahu mau temenan. Iya bisa punya bagus kan arahan berbeda kan. Misalnya gue mau temenan sama Trump nah gitu. Itulah fair. Itulah kenapa kita harus tahu bahwasanya satu negara kebijakannya bukan hanya ditentukan oleh pemimpin, tapi oleh garis negara itu apa. Atau ideologi negara itu apa. Dan dengan ideologi itu dia akan berteman atau bermusuhan dengan negara yang mungkin punya ideologi yang lain. Jadi pemimpin tuh sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Sebenarnya cuma ya masalah subtle atau by force aja. Contoh ya, Amerika punya dua partai, Republicans sama Demokrat. Kalau andaikan kita lihat dari segi sejarahnya, Republicans itu lebih ganas daripada Demokrat. Tapi sebenarnya apakah garisnya nggak sama? Sama aja. Ketika Barack Obama juga dari Demokrat juga mendukung Israel, tetap mendukung perang juga, tapi nggak sesadis dari Republicans kayak sekarang nih. Sebenarnya kalau Republikan tuh mereka lebih terang-terangan. Sebenarnya serangan-serangan drone tuh malah lebih banyak di zaman Obama. Coba Obama diem-diem aja gitu, jeger-jeger, udah dia diam. Ya. Nah kalau Trump kan Republikan tuh, serang ini, ayo yang mana lagi, ayo lu harus dukung gua, lebih gitu. Kemarin tuh dia bikin statement apa ya soal siapa yang wafat namanya? Khomeini. Ayatollah Ali Khamenei. Ya dia bikin statement apa ya? Kayak this is a very bad man. Apa ya gitu kan? Jadi aku one of the most evil person in history dia bilang. Jadi ininya jadi gini. Khomeini yang wafat. Ayatollah Khomeini. Jadi yang di atas presiden Iran. Barat ini sudah menjadi kebiasaan. Ketika dia mau nyerang seseorang, dia akan mendehumanisasi orang ini. Orang ini jahat, orang ini setan, orang ini nggak senang sama Kristen, orang ini nggak senang sama Amerika. Mereka pengen ngebom semua orang Amerika. Padahal nggak pernah terjadi begitu. Kalau misalnya mereka tahu orang-orang yang ada di negeri-negeri Muslim paling banyak pakai produk-produk Amerika sebenarnya. Tapi ya karena mereka punya keperluan lebih banyak aja, lebih besar aja di situ, maka langsung didehumanisasi, gitu kan. Oke. Bentar. Ideologi itu dibuat sama musyawarah dalam negara itu. Ideologi bisa kita katakan nggak dibuat, tapi diturunkan kayak emang berdasarkan silsilah gitu loh. Misalnya dari kecil lu udah kebiasa apa, lu dari background apa. Tapi memang betul, ada yang dibuat manusia. Ada yang dibuat manusia juga. Ideologi. Misal contoh, kapitalisme itu ideologi. Itu Amerika misalnya. Cina punya ideologi namanya komunisme, sosialisme, komunisme. Itu ideologi juga. Ya kalau mau kita sederhanakan sistem begitu pemerintahannya. Bisa kita kan bisa dibilang kayak gitu. Indonesia ideologinya demokrasi tapi demokrasi. Gimana ya, Indonesia tuh salah satu contoh ideologi Indonesia nggak jelas adalah dia bisa kemana aja.
Iya. fleksibel. Itu nggak jelas tuh. Iya. Lebih Nggak ke boleh. nggak punya sikap jadinya Benar, dong. lebih daripada nggak punya. Mending pilih satu walaupun jelek daripada Iya. fleksibel. Oke. Kata orang Indonesia ideologi Pancasila, tapi yang nggak ngelihat ideologi Pancasila ini ngarahnya kemana. Karena contoh ya, mereka kayak saat ini misalnya, mereka bisa tiba-tiba gabung ke BOP misalnya, dengan banyak alasan misalnya. Tiba-tiba mereka bisa juga gabung ke BRICS misalnya, sama Cina. Benar. Itu aneh tuh menurutku tuh. Jadi Iya. kalau Indonesia kita nggak tahu sih. Indonesia lebih kepada bukan negara adidaya, tapi Iya. negara pelengkap Indonesia tuh. Kan lu sekarang ngeliatnya gini, dunia lu udah tahu belum sekarang pemain-pemain caturnya siapa aja? Pertama Iran nih yang recent banget nih. Aku kok tiba-tiba lupa ingatan ya. Iran ini diserang karena dia Nih, Iran ini diserang sama Ya. Amerika karena Amerika dia dan udah Israel. Amerika dan Israel karena Iran udah nggak mau dukung Amerika. Bukan, itu beda lagi. Itu Beda belum lagi. nyampe ke situ, emang penjelasannya belum memang nyampe belum situ. nyampe. Makanya itu Emang jauh, belum nyampe. jauh, Iya, jauh. itu jauh. Nah, kenapa mereka diserang? Yang balik mana lagi nih? jawaban. Yang sekarang apa yang tahun lalu? Yang sekarang. Yang sekarang. Yang sekarang. Jadi Sabtu ini. oh sebenarnya bisa kita tarik dari yang tahun lalu sih. Iya, Jadi kan sebenarnya dari revenge dari serangan balistik itu. Gini, Bukan. Iran tuh kan udah dari 1970 mereka emang punya nuklir. Iya. Ah. Dulu kan disupport Oh, sama Israel iya, kan. itu. Nah, abis 1979 revolusi Islam itu kan jadi musuh tuh. Iya. Ah. Nah, yang tadinya disupport ini nuklir Israel, Minta jadi di-shut sama down. Amerika sama Israel jadi kayak bahaya nih, jadi Iya. gitu. Bahaya nuklirnya 1979 gitu. tuh. Sampai akhirnya di 2015 mereka bikin deal Iya. antara Amerika sama Iran. Hmm. Deal kalau Iran nggak boleh ngembangin nuklirnya sampai di titik tertentu yang bisa jadi senjata. Iya, proliferasi nuklir. Iya, oke, udah tuh deal. Tapi 2018 kan Trump naik. Nah, ketika Trump naik tuh dia rese. Dia bilang, oh ini harus dikaji ulang nih perjanjian sama Iran. Iya. Dia minta Iran nggak cuma boleh ngembangin Nuklir. tapi juga persenjataan apapun nggak boleh dikembangin. Iya. Iran nggak mau dong. Iya. Kan Iya. buat Iya. pertahanan Buat gua. pertahanan. Iya. Udah dari situ alot cuma masih jalan. Nah, perjanjian yang 2015 itu berakhir di 2025. Betul. Oh. Nah, ketika 2025 berakhir Mau diperpanjang. Oman datang, ayo saya nih sebagai mediator. Tapi kan namanya alot karena si Trump kan balik lagi pas 2025 presidennya udah Trump lagi kan. Iya. Trump pengen masih kayak tetap nggak boleh ngembangin senjata Iran, tetap gitu. Nah, itu lagi alot sampai di antara pertemuan kelima ke pertemuan ke-6 di bulan Juni itu lagi ngomongin itu tiba-tiba langsung di Iran rudal. diserang sama Israel. Nah, si Iran di situ gimana sih? Katanya gue nggak boleh ngembangin senjata. Nah, ini kalau gini kejadiannya gimana nih? Iya. Ya. Kan gue diserang nih. Wah, udah kan dari situ kan jadi kayak lu gimana Amerika lu ngelarang gue ngembangin senjata tapi teman lu nyerang gue dibolehin begitu Iya. kan. Ya. Dari situ udah ngambek tuh bete Iran. Udahlah nggak usah dilanjutin nih pembicaraan. Nah setelah ngambek Iran insecure nih Israel sama Amerika. Kayaknya nih Iran bisa nyerang kita kapan aja nih. Iya. Suudon akhirnya diserang lagi. Iya. Yang Juni tahun simpelnya. lalu. Dan lucunya itu diserang pas lagi rapat sebenarnya. Iya. Pas mereka lagi proses rapat, diserang. Dan by the way, balik lagi ya, aku bilang jangan ngertiin tahun ini doang karena nanti kita ini aja udah nyebelin kan. Apalagi kita tahu bahwasanya dari awal Netanyahu itu ketika masih di Mossad, badan intelijennya Israel, Mossad namanya, dia udah minta bahwasanya untuk nyerang Iran. Dari tahun 90-an udah pernah minta. Terus kemudian tahun 2000 berapa minta. Terus minta lagi, terus minta lagi, terus minta lagi. Dia, kok kita tinggal sehari. Iran sudah punya nuklir sehari lagi. Kita harus nyerang sekarang juga. Waktu itu gak diserang. Tapi akhirnya sampai sekarang minta diserang terus. Jadi minta diserang tuh cuman karena mereka ini takut dinuklir duluan sama. Bukan. Mana nih? Israel. Enggak, Iran. Maksudnya kan mereka perjanjiannya supaya Iran tuh jangan bikin nuklir baru kan. Iya. Tujuannya tuh karena mereka takut kan. Iya. Iya mereka takut. Cuman ketakutan sendiri sampai pengen nyerang orang. Benar. Nah, Nah, serangan yang kemarin nih yang hari Sabtu dibilangnya apa? Serangan pendahuluan untuk preemptive attack untuk mencegah Iran nyerang kita. halu. Kampret. Apaan coba? Bener. Bukan suuzon lagi. Ya ampun. Jadi bukan suuzon lagi. Jadi lu bisa Gila bayangin ya. Suuzon bisa hasilin nuklir. Lu bisa bilang coba bayangin ya. Iran ketika disuruh bisa gini, lu harus lapor, lu nggak boleh punya senjata nuklir. Iran bilang oke, gue comply, gue ikut. Terus dibilang lu harus lapor, oke, gue ikut. Terus kemudian dia bilang lu harus begini, oke, gue ikut. Ada badannya sendiri untuk itu kan ya. Jadi badan non proliferasi nuklir. Nah tapi coba bayangin ya, Israel diminta juga, ya udah kamu juga punya nuklir kan, lapor, nggak mau. Kamu nggak mau lapor, nggak fair. Ya, nggak mau, semuanya nggak mau nolak. Terus dibilang, tapi kamu ngemen nuklir, bodoh amat gua.
Oh. Terus dibilang tapi kalau kamu nanti punya nuklir kamu salah gunakan gimana? Lu gua bom semua juga nggak apa-apa. Anjay. Paham Rasa maksudnya? beruntung kan lu pernah ribut sama orang Israel? Iya, paham kan? Jadi dunia tuh ngelihat kesombongan mereka tuh luar biasa. Dan yang belain itu semua adalah Amerika. Oke. Jadi dia yang punya nuklir, dia yang nggak mau diperiksa, dia yang terus curang, tapi orang lain yang disalahin.